Jadi ketemu nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi kita tentang gaya pada partikel, gaya Lorentz, gaya magnetik dan torka, permeabilitas magnetik, dan teorema Maxwell. Oke, kita masuk ke materi tentang gaya partikel. Ini ya, gaya partikel ya. Jadi adanya muatan di mana muatan tersebut di dalam medan magnet. Jadi dia karena muatan tersebut sehingga menimbulkan medan magnet, maka itu akan timbul gaya. Nah, yang digambar di bawah, di samping kanan bawah di sini. Jadi kalau misalnya ada muatan ini, muatan Q, dia bergerak. Ini untuk kalau dengan medan magnetik ya. Jadi kalau di B di sini, yang E di sini adalah medan magnet. Kalau dia cuma ada medan magnet, maka muatannya tersebut dikalikan dengan medan magnet kali biasa ya. Jadi bukan kali cross. Namun kalau misalnya muatan ini bergerak, di mana bergerak di situ ada medan magnetnya. Jadi ada medan magnet, ada medan listrik. Di sini menimbulkan gaya yang merupakan penjumlahan dari muatannya dikalikan dengan medan listriknya, ditambah dengan muatan yang bergerak, berarti muatan dikalikan dengan pergerakan kecepatan ya P, kecepatan pergerakan dari muatan tersebut dikalikan di cross kali cross dengan medan magnetnya. Nah, di sini arah gayanya. Jadi kalau ada muatan yang bergerak sejauh V di dalam medan magnet, maka nanti arah gayanya arah normal ya, arah ke atas istilahnya seperti ini. Jadi mengikuti aturan tangan kanan sini, di mana muatan dikalikan kecepatannya di sini kalikan dengan B-nya. Kalau dia membentuk sudut antara kecepatan dan medan magnetnya, jadi medan magnetnya ke arah mana? Nah, sedangkan muatannya ini arah mana? Nah, di sini kalau terdapat sudut, maka kita pakai kecepatan kali medan magnetnya tadi dikalikan sin theta. Nah, gaya pada unsur arus diferensial, jadi kalau misalnya bagian terkecilnya atau gaya pada partikel yang bermuatan bergerak melalui medan magnet, maka kita turunkan di sini dV ya, df turunan dari gaya, berarti itu diturunkan lagi Q-nya, diturunkan terhadap waktu ya di sini, kemudian dikeroskan dengan B. Nah, turunan dari Q diturunkan terhadap waktu ini adalah arus atau kerapatan arus kalau bagian terkecilnya. Kalau misalnya dia merupakan untuk yang kecepatannya berarti dV ya, kerapatan turunan dari kecepatan dari B-nya. Kalau misalnya D-nya ini dia kan merupakan kerapatan suatu kerapatan ruangan ya. Jadi kalau turunan dari F-nya ini merupakan turunan dari dV G-nya ini, kerapatan muatan ini dikalikan dengan volume. Kalau misalnya K kita kenal kemarin adalah kerapatan dari permukaan, kerapatan arus permukaan atau suatu luasan, berarti dikalikan dengan ds-nya. Nah, kalau misalnya dia merupakan arus yang mengalir sejauh L, berarti kita kalikan dengan dl-nya di sini. Kemudian di-crosskan dengan medan magnetnya.
B, medan magnetnya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau mendapatkan F-nya, jika jika yang diketahui adalah kerapatan arus yang berupa volume, berarti nanti dia diintegralkan terhadap volumenya tadi. Atau kalau misalnya volumenya di sini sudah diketahui, berarti bisa dikalikan dengan B-nya. Demikian juga untuk permukaan dan arus yang dalam satu filamen ya, lurus gitu ya. Jadi kayak misalnya garis lurus seperti itu, yang diambil adalah DL-nya. Nah, ini contohnya kalau misalnya suatu muatan titik, jadi ada titik gitu, min 1,2 kolom, dia berkecepatan 5 AX, 2 AY, min 3 AZ. Carilah gaya yang bekerja padanya jika berada pada medan pada medan listrik. Jadi kalau misalnya ada muatan ini kecepatannya karena kecepatan dia mempunyai besaran dan arah. Jadi dia merupakan vektor meter per sekon. Nah, kalau kecepatan ini berada pada medan magnet, kita tahu gaya yang bekerja itu adalah muatan dikalikan dengan medan magnetnya. Nah, muatan ini kan ada V-nya di sini ya, harusnya ya dikalikan dengan kecepatannya. Nah, kecepatan di sini min 1,2 dikalikan dengan arah, ini muatan aja, muatannya adalah min 1,8 kolom. Kalau misalnya berada pada medan listrik, berarti dikalikan dengan medan listriknya. Ya, sehingga didapat 2,1 AX min 6 AY plus 12 AZ. Karena dikalikan biasa, min 1,2 kalikan min 1,8 jadi 2,1 AX. Begitu juga selanjutnya. Nah, yang ditanyakan tadi gayanya, ya gaya yang bekerja, berarti besarnya gayanya. Jadi besarnya gayanya ini sama dengan harga mutlaknya, atau kita cari absolutnya, yaitu dengan mengkuadratkan masing-masing elemen. Jadi 2,1 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi dapatnya 25,4 Newton, karena gaya ya Newton. Nah, untuk berapa di B-nya di sini, jika muatan ini bergerak dengan kecepatan seperti ini dalam medan magnet. Kalau tadi dalam medan listrik, kecepatannya tidak diperhitungkan, tapi kalau dalam medan magnet kecepatannya diperhitungkan, sehingga F-nya di sini yang warna pink ya, yang digunakan ada lagi dikalikan dengan V. V-nya ini adalah kecepatan jaraknya, kecepatan dari muatannya yang bergerak tadi, dikroskan dengan B. Maka min 1,2 dikalikan dengan kecepatannya 5X plus 2AY min 3AZ dikroskan. Nah, kalau dikroskan ini berarti ini boleh dikalikan dulu dengan 1,2 ya, boleh dikroskan langsung. Kalau dikroskan kita sama menghitungnya, kalau AX dikroskan dengan AX itu pasti hasilnya 0, berarti yang tidak 0 itu adalah AX kali AY, kroskan dengan AY, AX, AY berarti hasilnya AZ. Berarti hasilnya AZ di sini 5 kali min 4 di sini ya, 5 kali 4 di sini. Nah, karena diambilnya minusnya. Nah, begitu juga untuk AY. AY kalau dikroskan dengan AX berarti dia muter ya, berarti hasilnya negatif 2 sama min 4. 2 kalikan min 4 di sini sama dengan AZ. Nah, begitu juga untuk yang AZ. AZ ini kalau dikalikan AX AZ berarti ke AY, hasilnya adalah AY, berarti hasilnya di sini min 3 sama min 4. Kemudian begitu selanjutnya. Jadi ini dapat dikelompokkan yang AX sama AX, yang AY sama AY, dan AZ sama AZ. Sehingga didapat kita punya min 1,8 kalikan 18 AX min 3 AY plus 28 AZ.
Atau ini kita kalikan, didapat dalam bentuk X, Y, Z, kemudian kita cari harga mutlaknya F-nya, didapat di sini 40,1. Nah, untuk pada keduanya berarti dia dijumlahkan. Tapi ingat di sini yang untuk medan listrik ini dia tidak dikalikan, tidak dikroskan ya, tidak dikroskan dengan B-nya, sehingga kita sebenarnya kita sudah dapatkan yang di atas tadi sama yang di nomor B-nya ya, sehingga kita dapatkan di sini AX-nya dia saling menghilangkan, hasilnya 0, kemudian AY-nya min 2,4, AZ-nya 21,6, sehingga didapat di sini 21,7 Newton. Oke, itu contoh pada muatan titik. Nah, sekarang gaya dan torka pada rangkaian tertutup. Jadi kalau misalnya ada kita lihat di sini ada rangkaian tertutup arus nomor 1, nomor 2 berarti arahnya ke samping, kemudian ke kanan, dan lanjut ke 4 di sini ya, arah arusnya. Nah, yang ke kanan ini arah B-nya. Jadi ada A, ada B. Nah, maka gayanya kalau saat di arah samping, arah arusnya ke dalam, kemudian arah B-nya ke kanan mengikuti aturan tangan kanan, dia di sini gayanya adalah ke bawah. Jadi F gaya medan magnet sama arus. Jadi kalau arusnya ke sana ke kanan, kemudian ininya, maka dia ke bawah ya. Di sini F-nya F4. Kalau F1 dan F3-nya dia 0 karena dia arusnya ke sana ya. Nah, sedangkan F2-nya dia akan naik ke atas. Nah, ini bisa dilihat dari ininya. Jadi F tadi kan arus ya, integral, karena dia pada DL. Kalau misalnya kita sudah mengetahui panjangnya, kita tidak perlu mengintegralkan lagi. Integralnya ini karena ada DL-nya di sini, dikeraskan dengan jadi kalau arus nanti dikeraskan dengan medan magnet di sini. Nah, kalau dia B-nya ini medan magnetnya ini serba sama, maka dia ini gayanya adalah min IB dikeraskan dengan integral dari DL-nya. Nah, ini yang disebut dengan torka atau torsi ya. Torsi atau torka ini sama dengan lengannya, R ini adalah lengan dikalikan dengan, dikeraskan dengan gayanya. Jadi, lengan itu yang mana sih sebenarnya? Nah, ini bisa dilihat di yang gambar sebelah kanan, animasi sebelah kanan. Jadi, kalau yang torkanya ini arah biru muda, F-nya di sini arah bukan biru ya, ini kayak purple ya, kayak ungu ya. Yang F-nya arah warna biru. Nah, R-nya ini yang disebut dengan lengannya. Jadi yang menghubungkan antara titik pusat torkanya terhadap gayanya. Jadi torka sama gayanya ini sebagai hubungan sebab akibat ya, karena di sini ada gaya yang bekerja, maka di sini timbul torkanya. Nah, torka atau momen gaya, arah torka itu normal terhadap keduanya, gaya dan lengan pengumpilnya dalam arah maju skrup putar kanan. Notasi T mempunyai satuannya Newton meter. Jadi kalau gaya saja itu adalah Newton, kalau torka atau torsi itu sama dengan Newton meter, sedangkan S-nya adalah suatu luasan. Nah, ini contoh lagi, mungkin akan kita bahas di akhir ya. Ini kita lewati dulu. Ini juga sama, mengulas dengan gaya dan torka. Kita habiskan dulu. Nah, kemudian tentang permeabilitas magnetik. Jadi, faktor magnetisasi M dari suatu bahan adalah penjumlahan vektor momen dipol magnetik atom-atom persatuan volume
bahan. Jadi kalau misalnya kerapatan flux magnetik pada bahan dengan adanya M di sini adalah magnetisasi ya, yang merupakan vektor magnet tadi. Flux magnetiknya Bm-nya di sini sama dengan mu0 kalikan dengan M-nya. Jika terdapat medan magnet eksternal, maka kerapatan flux magnetik total pada bahan itu adalah mu0-nya, permeabilitasnya, permeabilitas ruang hampa mu0, kemudian kerapatan flux di sini, ini kerapatan, intensitas medan magnet ya, dikalikan dengan magnetisasinya. Nah, secara umum, bahan magnetisasi, jika ada medan eksternal, maka di sini ada muncul susceptibilitas magnetik bahan. Jadi tergantung dari bahannya magnetisasi di sini. Nah, bisa dilanjutkan kalau misalnya dia mu0-nya di sini dengan susceptibilitas ini ya, ini merupakan MR. Jadi yang menyebabkan permeabilitas relatifnya. MR ini sama dengan 1 plus XM-nya, susceptibilitasnya. Sehingga di sini didapat B ini sama dengan mu0 mu-R kalikan H-nya. Nah, atau kita bisa nuliskan B ini sama dengan mu kali H. Kalau mu-nya ini di ruang hampa berarti ya mu0 aja. Kalau di tempat yang berbahan magnetik nanti timbul mu-R di sini, ada permeabilitas relatifnya. Jadi materi pada umumnya digolongkan menjadi 3 ya, bahan-bahan yang istilahnya berdasarkan ke magnetiknya tadi ada diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Jadi yang bahan yang memiliki XM konstan, hubungan M dan hanya linear, yang tergolong jenis ini diamagnetik sama paramagnetik, yang berarti yang tidak konstan dia merupakan yang ferromagnetik. Nah, apa aja dia bahannya? Nah, bisa dilihat di sini. Momen dipolnya kalau diamagnetik dia 0. Paramagnetik ada kecil, tapi kalau ferromagnetik berarti ada besar. Kenapa? Ini karena bahan ini banyak mengandung magnetiknya tadi. Jadi kayak misalnya besi ya, ferromagnetik di sini ya. Nah, magnetisasinya momennya orbit. Jadi paramagnetik dia bisa momennya spin. Kalau di sini dominan ya, domin ya. Ini juga susceptibilitasnya bisa dilihat berdasarkan tabel. Nah, ini yang terakhir tentang teorema Maxwell. Yang di awal dulu kita sudah membahas teorema Maxwell ini dari divergensi D di sini ya, sama dengan kerapatan muatan rho V di sini ya. Nah, kemudian kita bahas lagi kalau kita punya kurel dari H sama dengan kerapatan arus ditambah di sini kerapatan dari flux ya, magnetik yang kemarin diturunkan terhadap waktu, delta D diturunkan terhadap waktu. Nah, ini juga sudah kita bahas. Nah, ini keterangannya. Kalau E di sini adalah medan listriknya, volt per meter. Kalau B, tadi ini salah sebut ya. B di sini adalah kerapatan flux magnet dengan satuannya Tesla, sedangkan H-nya di sini medan magnet, baru hanya medan magnet. Satuannya adalah ampere per meter. Dengan D, kerapatan flux listrik. Ada D, ada lagi yang kerapatan flux magnet ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, oke. Itu untuk materi hari ini.